Beredar video Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani kain kafan sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan pendirian gereja di kawasan Cilegon. Shalom, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saat ini saya kembali berbagi video kepada saudara. Dan saya rindu berbagi seputaran tema atau judul yang saya berikan di thumbnail video kita, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya ada di Love Park di kota Philadelphia, ya. Philadelphia itu artinya ya. Bicara tentang kasih persaudaraan. Dan saya bersyukur saya berkesempatan buat video ini bertepatan saya ada di kota Philadelphia, brotherly love. Bicara tentang kasih persaudaraan, bicara tentang kasih mengasihi satu dengan yang lain. Dan memang di Philadelphia ini adalah kota di mana menurut sejarah Amerika, kalau tidak salah ya, ditandatangani berdirinya negara Amerika ini, saudara-saudara. Dan memang kalau bicara tentang berdirinya Amerika, yang pertama adalah mereka menekankan in God we trust, atau kita percaya kepada Tuhan, dalam Tuhan kita menaruh kepercayaan kita, percaya kepada Allah. Tapi memang ajaran Kristen tidak bisa tidak, ya saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang loving God, otomatis kita loving people, right? Loving God, loving people. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tadi juga saya masih nonton berita seputaran peristiwa Cilegon, ya. Dan bertepatan memang saya ada di kota ini, saudara-saudara, di Philadelphia. Maka saya pikir menjadi satu kesempatan yang pas untuk saya berbagi seputaran kasih persaudaraan, apalagi dalam konteks Indonesia, ya. Kita punya banyak agama di Indonesia, dan kelihatannya, ya, saya tidak terlalu mendalami agama-agama lain selain agama saya secara detail. Tapi saya yakin mungkin agama-agama lain juga mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang hidup dalam damai sejahtera, mengajarkan tentang bagaimana saling menghormati, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, melihat peristiwa di Cilegon, di mana ada kain kafan yang dibawa lalu ditandatangani oleh banyak orang, dan salah satu atau di antaranya yang menandatangani penolakan adanya gereja di Cilegon adalah wali kota dan wakil wali kota, ya, menurut berita yang saya dapat. Dan saya tempelkan videonya di depan tadi. Ya, cukup mengagetkan bagi saya. Di Indonesia yang kita cintai, di Indonesia yang kita doakan, di Indonesia yang berasaskan Pancasila, ya, kita sudah komitmen sebagai warga negara Indonesia. Kita tidak peduli dari agama mana, kita semua saudara bersaudara. Di daerah kantong Kristen ada agama Islam, dan banyak juga di daerah-daerah mayoritas Islam ada juga saudara-saudara Kristen. Tapi kasus Cilegon adalah salah satu kasus dari begitu banyak kasus yang kita hadapi di Indonesia, di mana kita lihat kelihatannya intoleransi masih begitu kuat di Cilegon, ya. Sampai ada komitmen luar biasa, tidak boleh ada gereja dibangun di sana.
memang gereja yang kali ini bermasalah di Cilegon ini adalah gereja HKBP ya. Ya memang di negara kita ada aturan berkaitan dengan persyaratan membangun gereja ya. Saya tidak tahu HKBP dalam hal ini yang berurusan di Cilegon atau yang terkena masalah di Cilegon ini, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, saya tidak tahu. Tetapi andai kata kalau belum ya saya tidak bisa komentar terlalu banyak. Tetapi kalau bilang tidak boleh ada gereja di situ memang kedengarannya kurang enak ya bagi kita sesama warga negara Indonesia, karena bagaimanapun Cilegon adalah bagian dari Indonesia. Ya. Ya, kalau dalam iman Kristen sih kalau boleh saya kasih tahu ya. Kalau boleh saya kasih tahu, tentu tidak ada pemaksaan, hanya perlu saya informasikan bahwa buat orang-orang yang di Cilegon, mulai dari pemerintah sampai semua oknum yang suarakan penolakan terhadap gereja. Gereja atau Kristen itu adalah pengikut Kristus ya. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus dari gelap menuju terang yang ajaib. Dan kemudian kita semua dididik untuk hidup menurut karakter Kristus. Dan memang kita dikasih tahu, dijaminkan bahwa kalau orang menerima kami, mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kalau orang menolak orang Kristen, itu dia menolak Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tercatat dalam Matius pasal 10 ayat 41, 42. Diingatkan di sana bagaimana kalau ada orang yang menyambut anak kecil, memberikan air sejuk secangkir saja pun, dia tidak akan kehilangan upah dan dia seperti menyambut Tuhan. Tapi orang Cilegon memilih untuk menolaknya. Ya saya hanya kasih tahu saja, di ajaran kami ada seperti itu ya. Kalau kami dididik mendoakan semua orang, menerima semua orang, ya mengasihi bukan hanya satu agama, itu ajaran kami. Saya tidak, sekali lagi saya tidak mendalami ajaran agama lain secara detail. Saya hanya tahu garis-garis besarnya saja. Tetapi kalau memang Anda menolak ya saya bilang, saya kasih tahu bahwa sebenarnya yang Anda tolak itu Tuhan Yesus. Mendengar Tuhan Yesus saja tentu Anda sudah tidak suka. Sebagian orang tidak suka, Yesus kok Tuhan. Ya, saya harus bersaksi dia Tuhan. Dia anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah itu Allah. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Dan dia menjaminkan bahwa kalau pengikutnya ditolak ya itu sama dengan menolak dia. Dan dia adalah penguasa dunia akhirat. Dia adalah sumber segala berkat. Dia adalah sumber anugerah. Dia adalah sumber keselamatan. Dia adalah sumber mujizat. Dia adalah sumber pertolongan yang sejati. Dia pemegang napas kehidupan. Ya, saya hanya kasih tahu itu saja. Sebab kalau saya tidak kasih tahu, saya juga berdosa. Walaupun mungkin Anda menolaknya. Tapi sebagai saudara sebangsa setanah air, sekaligus sebagai pengikut Kristus, saya hanya mengingatkan saudara-saudara yang menolak. Dan hal berikut yang saya sampaikan, mungkin saya sampaikan ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang kami hormati, kami cintai, kami doakan, kami pilih, kami dukung. Ya bukan karena kami pilih, kami dukung, tapi apa adanya Bapak. Sekarang Bapak adalah pemimpin kami di negara kami dan Bapak adalah seorang yang sangat nasionalis. Bapak bersama kabinet yang Bapak pimpin. Maka dengan hati yang penuh kasih, penuh hormat, kami serukan dulu, Bapak, tolong lihat itu Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota kok bisa ikut menandatangani di atas kain kafan penolakan terhadap gereja, Pak. Mungkin Bapak bisa tugaskan, saya tidak ngerti, sorry Pak. Bapak adalah pemimpin kami, jadi isi hati kami kasih tahu. Karena berita ini tersebar luar di media, maka kami menyampaikan ini melalui media, tapi penuh hormat, penuh kasih kepada Bapak Presiden kami yang kami hormati.
kami mohonkan Pak, tolong dulu itu bagaimana, apa yang harus Bapak lakukan melalui Menteri Dalam Negeri misalnya kepada pemimpin ya aparat pemerintah yang seperti itu Pak. Masa dia ikut tanda tangan penolakan gereja, padahal Cilegon itu Indonesia, dan Indonesia itu bukan negara Islam. Indonesia itu negara semua agama yang ada di Indonesia. Dan Indonesia terkenal dengan toleransinya Pak. Jadi oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, saya mohonkan kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Presiden yang kami hormati, tolong Pak diperhatikan, tolong diingatkan itu anak buah Bapak tuh, wali kota dan wakil wali kota. Ya, dan yang ketiga buat orang Kristen, penolakan ini tidak membuat kita marah yang gimana, tidak perlu. Ya, kita tidak perlu marah lalu ikut-ikutan seperti gaya mereka di kantong Kristen misalnya tutup masjid, tidak perlu. Kita tidak perlu melakukan itu, karena Kristen itu memang harus ada seperti itu. Dengan adanya tantangan seperti ini kita diajar untuk mendoakan. Dengan adanya tantangan seperti ini kita juga diajar untuk menyuarakan kebenaran. Dengan tantangan seperti ini kita tahu bahwa nilai plusnya adalah saya dan saudara semakin kuat, saya dan saudara semakin bertumbuh. Karena Kristen tanpa tantangan itu bukan Kristen. Kristen tanpa penolakan itu bukan Kristen. Kristen itu pasti ada penolakan, ada tantangan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20. Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa? Di ayat 19 bilang, karena Tuhan telah ya memilih atau memisahkan kita dari dunia ini, maka dari itu dunia membenci kita. Ya. Dan di ayat yang ke-20 Tuhan Yesus ingatkan kita bahwa seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Tuhan kita, Raja kita, junjungan agung kita, pusat pujian penyembahan kita, pusat pemberitaan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus ditolak, dihina, pengikutnya tidak lolos. Tetapi yang kita lakukan adalah apa? Kita imani itu akan terjadi, tapi bukan berarti kita tinggal diam. Kita tetap serukan kebenaran, kita tetap sampaikan sesuatu yang benar, ya. Kita tetap ya menyatakan apa adanya, kita tetap suarakan supaya ada keadilan. Ya toh saudara-saudara, tetapi kita juga mendoakan dan kita tidak usah balas jahat dengan jahat, saudara-saudara ya. Kita jangan membalas jahat dengan jahat, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Mungkin bagi orang lain itu tidak jahat, tapi kita tahu ini suatu hal yang tidak benar, satu hal yang jahat, intoleran, ya. Tetapi kita berdoa biar Tuhan mengampuni mereka, dan kita tetap yakin ada kebaikan, ya, ada berkat, ada hal yang luar biasa di balik peristiwa yang menurut kita peristiwa yang pahit, peristiwa yang menyakitkan ini. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Oleh karena itu buat khusus saudara-saudara seiman di Cilegon, tetap kuat, tetap berharap pada Tuhan Yesus, tetap mendoakan orang-orang yang menolak Anda. Kami semua orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan orang-orang percaya asal Indonesia di luar negeri juga ikut mendoakan Anda sekalian. Dan kami berharap tantangan ini membuat kita sama-sama maju dalam iman. Tantangan ini membuat kita saling mengasihi, saling menghormati, kita bersatu hati, kita kuat, ya. Kita saling menghormati, saling mengasihi. Sebagaimana dalam firman Allah Roma 12 ya ayat 15, orang Kristen punya prinsip kita akan bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan kita akan menangis dengan orang yang menangis. Oleh karena itu saya Pendeta Mel Atok, saya dengan penuh kasih, penuh hormat, penuh kesungguhan menyampaikan ini kepada semua saudara orang Kristen di seluruh Indonesia dan di Cilegon khususnya yang mengalami langsung penolakan tersebut. Santai aja, Tuhan di pihak kita, kita lebih daripada pemenang. Ungkapan lebih daripada pemenang itu
akan betul-betul menjadi ungkapan yang alkitabiah ketika saya dan saudara mengalami tantangan persoalan seperti yang dialami oleh saudara-saudara di Cilegon. Tapi tentu kita tetap seperti yang saya sampaikan dahulu ya, saya tidak tahu persis apakah itu sudah sesuai aturan atau tidak. Kalau sudah sesuai aturan dan ditolak, tenang aja, Tuhan pasti bela kita. Dan kalau belum sesuai aturan, ya kita harus ikut aturan. Seperti itu ya. Kiranya video sederhana ini memberkati Anda semua. Saya Pendeta Mel Atok dari kota Philadelphia, Brotherly Love, ya, kota kasih persaudaraan, Amerika Serikat, menyampaikan salam persaudaraan bagi kita yang ada di Indonesia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.